Gue mau ngomong soal update politik terkini. Tentu aja ada banyak variabel yang penting kita hitung dalam melihat peta politik menjelang 2024. Ada kingmaker, ada koalisi partai-partai. Nah, gue pengen bedah sedikit di Masuk Pak Eko. Dalam politik Indonesia, itu ada orang yang disebut dengan kingmaker. Ini orang-orang kuat, mungkin ketua partai, atau mantan ketua partai, atau orang-orang yang memang pernah punya kekuasaan dan jejaring politiknya luar biasa. Seingat gua, dalam hitungan gua sekarang ini ada 5 orang yang bisa dianggap sebagai kingmaker atau orang-orang yang akan menentukan pada 2024 nanti. Yang pertama ada Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh ini adalah ketua Partai Nasdem dan baru aja kemarin bikin rakernas Partai Nasdem yang menghasilkan 3 nama capres usungan dari Partai Nasdem. Ada Anies Baswedan, ada Andika Perkasa, ada Ganjar Pranowo. Nah, 3 nama ini yang tiba-tiba muncul. Yang agak menarik nama Andika Perkasa. Kenapa? Karena kalau Anies dan Ganjar memang dipilih oleh sebagian besar DPW Partai Nasdem. Andika Perkasa boleh dikatakan urutannya kalau nggak salah keempat atau kelima deh. Di atasnya masih ada Erick Thohir atau Rahmat Gobel. Tapi 2 orang ini ternyata tidak dimasukin dalam keranjang capres yang bakal diusung oleh Partai Nasdem. Banyak orang heboh juga, kenapa kok tidak dihitung atau tidak diambil berdasarkan jumlah pemilih dari DPW. Kalau gua rasa, kenapa Anies, Ganjar, dan Andika? Jelas 2 orang ini, Ganjar dan Anies itu memang dalam survei-survei posisinya paling tinggi atau popularitas dan elektabilitasnya dianggap paling tinggi. Bahkan Ganjar dengan popularitas 70%, elektabilitasnya sudah mencapai 36, sekian persen. Nah, Andika kalau di survei-survei masih 2 sekian persen, nggak banyak, nggak lebih dari 5% lah. Tapi kenapa namanya masuk? Ini yang menurut gue seru. Karena memang dalam konteks ini sebetulnya yang gue baca Partai Nasdem malah lebih pengen mendorong Andika Perkasa masuk dalam pentas atau pembicaraan di bursa Copras-Capres. Yang sebelumnya mungkin nggak terlalu banyak dibicarakan. Ketika masuk dalam orbit Partai Nasdem kan jadi banyak diomongin. Jadi Ganjar dan Anies dianggap atau gue anggap cuma sebagai sarana pansos agar nama ini bisa dikenal publik. Itu yang mungkin mau dikedepankan oleh Partai Nasdem. Kenapa? Karena pertama Ganjar sendiri kan sudah berkali-kali bicara dia adalah kader PDIP, orang tuanya Bu Mega. Jadi memang ketika Partai Nasdem mau dorong agak kerepotan karena nanti Surya Paloh mau tidak mau harus kulonun atau harus berkolaborasi dengan Bu Mega yang punya PDIP sebagai partainya Ganjar. Yang kedua, Anies memang dimajukan di Partai Nasdem, tapi jangan lupa pidatonya Surya Paloh itu loh di Partai Nasdem yang mengatakan bahwa dia sangat menolak pemilu 2024 untuk dimainkan politik identitas. Apalagi khilafah-khilafahan. Dan kita tahu, semua orang tahu. Boleh dikatakan hari ini Anies menempati posisi sebagai bapak politik identitas. Akibat rekam jejaknya di Pilkada Jakarta yang brutal itu. Dan kemudian beberapa episode belakangan ini orang-orang yang terus semangat mendukung Anies bisa dikatakan sebagai bagian dari politik identitas. Kemarin baru aja tuh HTI, ex-FPI, kemudian Napiter bikin deklarasi mendukung Anies Baswedan. Dan kita tahu lah, lo lihat aja di medsos kira-kira siapa sih yang bersuara nyaring untuk mendukung Anies. Kalau kita lacak jejak digitalnya, ujung-ujungnya ya mereka-mereka yang memainkan politik identitas.
Nah, tinggal Andika Perkasa kan, kalau Ganjar tadi adalah kader PDIP dan Surya Paloh berkali-kali menekankan anti politik identitas di Nasdem, Andika Perkasa yang menurut gue pengen disorong. Itu posisinya Partai Nasdem. Yang kedua ada yang menarik ini, perkawinan baru Gerindra dan PKB. Caimin baru-baru aja ketemu sama Prabowo dan kemudian dia menginformasikan atau petinggi PKB menginformasikan kayaknya pacarannya udah serius, udah tunangan, orang tua udah saling komunikasi, tinggal nungguin janur kuning melengkung, ijab kabul Prabowo Caimin. Jangan lupa ucapan selamat Anda tidak harus dengan karangan bunga dan kado, cukup amplop. Gitu deh. Sebentar lagi pasangan ini katanya mau meresmikan hari jadinya. Kalau jadi, Prabowo Caimin. Prabowo dari Gerindra, Partai Nasionalis, dan Caimin dari partai yang berbasis umat Islam, khususnya NU. Prabowo selain dia ketua partai, juga masih menjadi aktor yang mungkin akan maju di 2024. Karena jumlah suaranya cukup besar, layak juga disebut sebagai kingmaker yang sekaligus jadi aktor. Jadi di Gerindra ya Prabowo kingmakernya, ya Prabowo aktornya. Ini yang sekarang pacaran dengan PKB. Yang kasihan siapa? Yang kasihan PKS sama Demokrat. Tadinya mereka udah bikin koalisi, namanya koalisi Odi Agam. Koalisi semut merah. Malu aku malu dengan semut merah. Nah, karena malu sama Odi Agam, akhirnya PKB lompat ke Gerindra dan meninggalkan PKS dengan semut rang-rangnya sendirian. Jadi sekarang PKS ditinggalin begitu aja. Wajar sih kalau Caimin lompat ke Gerindra. Penolakan terhadap Gerindra oleh kader-kader akar rumput PKB atau orang-orang PKB di bawah pasti nggak sekeras penolakan mereka pada PKS. Kalau PKB dengan PKS itu kayak air sama minyak jelantah. Gitu loh, nggak bisa nyambung. Kenapa? Karena secara ideologi kedua partai ini terbelah secara keras. Kenapa? Ya PKS yang secara ideologi membawa bau-bau Wahabi dan PKB yang basisnya NU kan ideologinya Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ini dari dulu di lapangan ya nggak bisa nyambung gitu loh. Jadi wajar kalau PKB akhirnya gabung ke Gerindra. Yang ketiga ada PDIP. Nah ini ketua partainya Bu Mega yang mungkin kemungkinan besar nggak berminat untuk maju lagi di 2024. Dan Bu Mega sebagai kingmaker. PDIP punya kecukupan suara untuk memajukan kadernya atau memajukan capresnya sendiri. Dia bisa tidak berkoalisi dengan partai lain karena suaranya cukup untuk memajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bu Mega tentu saja seperti pengalaman kita sebelum-sebelumnya, seorang politisi yang sabar nungguin kondisi, yang sabar melihat peta politik, dan biasanya keputusan-keputusan penting politiknya diputuskan di ujung-ujung. Kadang-kadang bikin orang deg-degan juga. Kita ingat kasus Pilkada Jakarta waktu PDI akhirnya memutuskan Ahok, atau kasus 2024 ketika Bu Mega memutuskan Pak Jokowi untuk maju. Itu kayak di ujung-ujung gitu deh. Tapi begitulah karakter politik dari PDI Perjuangan atau dari Bu Megawati, dan ini harus dimaklumi. Yang juga agak seru di wilayah ini atau di wilayah PDI Perjuangan dan Bu Mega sebagai kingmaker adalah persaingan antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang masing-masing mau mendapatkan atau yang masing-masing punya peluang untuk dapat tiket dari PDI Perjuangan. Kita nggak tahu nanti ujungnya yang mana yang dipilih. Kalaupun misalnya suara atau elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei-survei cukup tinggi, tetapi berkali-kali Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya adalah kader PDI Perjuangan. Soal bagaimana gaya PDI Perjuangan, ya mau tidak mau sebagai fatsun politik, dia harus menyesuaikan diri dengan gaya itu. Nah, Bu Mega itu adalah seorang kingmaker
yang ternyata sudah membuktikan kecerdasan politiknya dengan memenangkan Jokowi 2 periode. Ada lagi satu koalisi yang terbangun, namanya KIB. Ini ada Golkar, ada PAN, ada P3. Banyak orang membaca koalisi ini diinisiasi atau bidannya adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi merupakan bidan koalisi ini dan Pak Jokowi juga bisa kita tempatkan sebagai kingmaker untuk pertarungan 2024 nanti. Seru sih, selain membangun basis partai politik, Golkar, P3, dan PAN ini udah cukup juga untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Jadi selain membangun basis partai politik, sekarang ini di mana-mana di berbagai kota lagi rame-ramenya tuh relawan-relawan Jokowi ngumpul kembali untuk menegaskan bahwa afiliasi politiknya menunggu perintah dari Presiden Jokowi. Jokowi ingin mengatakan bahwa kartu truf politik, pergerakan politik ke depan, Jokowi masih sebagai faktor yang paling dan atau yang layak diperhitungkan. Kalaupun jabatan presiden sebentar lagi selesai dan biasanya power presiden pada periode kedua tidak maksimal, tapi kali ini agak berbeda. Pak Jokowi ingin menunjukkan, oke, jabatannya selesai di 2024, tapi powernya dalam menentukan politik ke depan masih cukup untuk diperhitungkan. Bahkan ada yang bilang peta politik 2024 atau siapa yang akan unggul di 2024 sangat bergantung pada arah politik Jokowi. Jadi ini merupakan seorang kingmaker baru yang akan menentukan wajah Indonesia masa depan. Yang terakhir, nah ini yang terakhir, ada Pak SBY di Partai Demokrat yang mencoba juga menjadi kingmaker, tapi sayang Partai Demokrat dan PKS nggak cukup suaranya untuk mengusung calon sendiri. Kemarin PKB sudah melompat ke Partai Gerindra dan memutuskan hubungan. Nggak mutusin hubungan sih, tapi setidaknya memutuskan pertunangan dengan PKS. Kalau PKS sama Demokrat kan emang dari dulu udah mesra. Semesra Romeo and Juliet. Jadi mereka berdua bergandengan tangan, tetapi usianya nggak cukup untuk masuk pelaminan. Sama kayak ketua Partai Demokrat, usianya mungkin diperkirakan belum cukup untuk diusung jadi capres atau cawapres. Toh ketua partainya kan juga pangkatnya ketika keluar dari tentara mayor kan. Jadi banyak orang berpikir, lah gimana kalau nanti ngedorong seorang kepala negara dengan pangkat mayor. Gaddafi aja di Libya dulu pangkatnya kolonel. Itu baru bisa jadi presiden atau jadi pemimpin Libya. Lah ini kelasnya mayor, bukan cuma Gaddafi. Lo tahu nggak yang bikin Kentucky untuk jualan ayam goreng aja pangkatnya kolonel, Kolonel Sanders. Jadi bagaimana mungkin mayor bisa memimpin atau maju dalam pertarungan capres-cawapres? Mungkin harus masuk lagi militer, minta pangkat ya minimal kolonel lah biar bisa jual goreng ayam gitu loh. Itu 5 kingmaker yang akan menentukan pertarungan Indonesia atau wajah Indonesia di 2024 ini. Kita sih melihat kalau petanya semanis ini nggak perlu pusing. Pemilu 2024 kita anggap sebagai tradisi 5 tahunan. Setiap 5 tahun kita akan ketemu dengan tradisi seperti itu. Beda-beda pandangan politik, ada yang mengusung Andika, ada yang mengusung Prabowo, ada yang mengusung Ganjar Pranowo. Itu biasa-biasa saja. Setelah pemilu semuanya selesai dan kita kembali lagi pada pekerjaan lama kita atau pada aktivitas lama kita. Kalau 2024 suasananya adem, persoalannya, nah ini persoalannya. Seperti yang diingatkan oleh Surya Paloh,
politik identitas masih sering dimainkan oleh politisi-politisi yang tidak punya prestasi. Kenapa politik identitas dimainkan oleh politisi-politisi yang tidak punya prestasi? Yaitu tadi, untuk nutupin prestasinya, agar orang tidak melihat atau tidak objektif melihat dirinya. Prestasinya seperti apa? Apakah tukang bohong? Apakah lebih pintar menata kata ketimbang menata kota? Atau sering memberikan pendukung-pendukungnya mengungkapkan kopar kafir dan segala macam? Itu sebetulnya untuk mengelabui atau nutupin ketidakmampuannya. Jadi kalau lo perhatikan, orang-orang yang sering membawa agama dalam kancah politik adalah politisi-politisi yang nggak punya prestasi. Politisi-politisi yang tidak punya skill dan tidak punya keterampilan untuk tampil sebagai pemimpin. Jadi dia menggunakan cara yang gampang, gunakan agama. Karena kalau udah gunakan agama, publik jadi irasional. Otaknya jadi mampet, dia nggak bisa berpikir rasional, akhirnya yang disentuh cuma emosi keagamaannya saja. Karena yang disentuh adalah emosi keagamaannya, maka resiko perpecahan ketika politik identitas dimainkan ini akan sangat berat sekali. Kita ingatlah Pilkada Jakarta yang brutal itu, yang melahirkan seorang pemimpin seperti Anies Baswedan, sampai sekarang masih dirasakan oleh masyarakat dampak negatifnya. Itu baru kelas pilkada, apalagi kelas pilpres. Kalau nanti kelas pilpres sudah dimainkan politik ayat dan mayat, ini kan sangat mengerikan. Dan harus gue ingetin, Bachtiar Nasir, nah ini seorang penceramah atau tokoh agama yang seringkali mencampur adukan agama dan politik. Berkali-kali sudah ngomong bahwa tahun 2024 nanti adalah tahun kebangkitan khilafah. Itu kata Bachtiar Nasir. Dan Bachtiar Nasir yakin setiap 100 tahun sekali akan lahir seorang pemimpin khilafah. Karena khilafah Utsmani itu runtuh di 1924, maka 2024 100 tahun keruntuhan khilafah dan Bachtiar Nasir meyakini itu. Kita ingat Bachtiar Nasir pada saat Pilkada Jakarta itu ada di belakang gerbong Anies Baswedan bersama Rizik, bersama gerombolan-gerombolan HTI. Dan sampai sekarang gerombolan ini masih ada di belakang Pak Anies Baswedan. Karena itu gue kok agak ragu kalau partai seperti Nasdem itu mendorong Anies Baswedan yang kita kenal sebagai bapak politik identitas modern di Indonesia maju. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan ketika Pak Surya Paloh ngomong tentang 3 nama ini, ia juga ngomong betapa bahayanya politik identitas. Di kacamata gua sekali lagi, nama Anies dan nama Ganjar itu dijadikan sarana pansos untuk mengangkat nama Andika Perkasa. Itu analisa sederhana gua. Lo mau percaya? Boleh. Nggak percaya? Jangan dong. Gua udah capek bikin konten. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.